Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Emi Rosyidah. Beberapa saat yang lalu, saya studi tiru di sebuah satuan pendidikan di Malaysia, yaitu Beacon House Sri Inai International School. Saya bersama teman-teman pengawas madrasah waktu itu begitu bersemangat datang ke sekolah tersebut. Kita sudah siap sedia dengan kamera, kemudian siap juga dengan full HP yang sudah di-on-kan ke kamera dan mau merekod. Ternyata ada kebijakan di satuan pendidikan tersebut, di sekolah Sri Inai tersebut, tidak boleh merekod, tidak boleh mengambil foto ataupun gambar. Nah, maka saya memberikan atau mendengarkan dengan hikmat apa yang diterangkan oleh kepala sekolah tentang Sri Inai International School itu. Saya coba merangkum. Ini rangkuman saya bagi ke teman-teman, siapa tahu ada manfaatnya. Bahwa sekolah Sri Inai itu adalah salah satu jaringan sekolah swasta terkenal di Malaysia. Berdiri sejak tahun 1977. Sekolah ini dikenal dengan komitmen pada pendidikan yang berkualitas, yang menggabungkan kurikulum akademis, pengembangan karakter, dan keterampilan hidup. Nampaknya ini sama dengan sekolah yang ada di Indonesia. Sekolah ini menawarkan pendidikan dasar, menengah, dan memiliki fokus pada pembelajaran yang holistik menyeluruh, yang seimbang antara akademik dan ekstrakurikuler. Nah, Sri Inai ini juga menerapkan program berbasis teknologi dalam proses pembelajaran. Ini saya rangkum teman-teman. Di Sri Inai ini mendukung siswa agar lebih adaptif dengan kebutuhan abad 21. Lingkungan sekolah ini mendorong interaksi yang positif di antara para siswa dan guru dengan kelas yang dikelola agar fokus pada pengembangan individu. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya. Di sekolah Sri Inai Malaysia ini menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung perkembangan siswa di luar akademik. Nah, kegiatan yang ditawarkan di beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini antara lain olahraga. Di berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, bola basket, bulu tangkis, tenis meja, renang, dan senam. Yang unik, ketika selesai kepala sekolah menjelaskan tentang program-program yang ada di sekolah tersebut, kami diajak keliling. Sayangnya tidak boleh memfoto dan merekod, apalagi mengunggah ke sosial media. Kami sangat menghargai itu sebagai rasa toleransi yang tinggi. Memang kebijakan masing-masing negara berbeda. Nah, di sekolah itu juga ada kolam renangnya, teman-teman. Kolam renang yang memang betul-betul untuk ekstrakurikuler. Misalkan siswa itu passionnya di atletik, maka juga ada lintasan atletiknya. Sekolah di Sri Inai itu mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga untuk menjaga kesehatan dan semangat yang kompetitif. Kemudian ada kesenian, ada program seni rupa, seni tarik, seni musik. Waktu itu kami keliling juga ada sebagian siswa yang memang menari dan bermain musik. Ini mencakup paduan suara, orkestra, band sekolah tersebut, serta kelas menggambar dan melukis. Kegiatan seni ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan ekspresi dari siswa. Ada kelompok debat dan pidato. Di klub debat pidato ini tersedia untuk siswa yang ingin mengasah keterampilan berbicara di depan umum, berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu yang terkini. Kemudian ada klub STEM.
STEM. Sains, Teknologi, Teknik, Matematik. Klub ini mencakup kegiatan robotik, coding, eksperimen sains, dan proyek teknologi lainnya untuk mengembangkan bakat minat dalam bidang sains dan teknologi. Ada kelompok bahasa dan literasi. Klub literasi atau bahasa seperti klub bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, bahasa Melayu yang memfokuskan pada kemampuan berbahasa dan literasi sekaligus mendukung siswa yang ingin berkompetisi dalam lomba-lomba yang berkaitan dengan bahasa. Ada Persatuan Pelajar dan Kepemimpinan, program yang membina kemampuan kepemimpinan di mana siswa dapat belajar tentang manajemen kepemimpinan tim, berorganisasi, dan bekerja sama. Ini bisa mencakup kegiatan kalau di negara kita seperti OSIS, kalau di madrasah OSIM, atau kansel sekolah. Kemudian aktivitas sosial dan komunitas. Program ini seperti kerja bakti, kegiatan amal, kunjungan ke panti asuhan, atau kegiatan lingkungan lainnya. Ini sangat membantu siswa dalam memahami pentingnya kontribusi terhadap masyarakat. Nah, dengan ekstrakurikuler ini di Sri Inai bertujuan untuk membangun karakter, keterampilan sosial, dan bakat setiap siswa. Kegiatan ini juga membantu siswa menemukan bakat minat yang bisa menjadi modal dalam kehidupan mereka di kemudian hari nantinya. Program akademik, bagaimana program akademiknya di Sri Inai Malaysia ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dengan pendekatan yang menyeluruh, holistik, mencakup kurikulum nasional dan internasional yang mempersiapkan siswa untuk studi lebih lanjut dan karir global. Ada beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan akademik di sekolah ini. Sekolah ini mencakup kurikulum nasional dan internasional. Di Sri Inai ini menawarkan program berdasarkan kurikulum nasional Malaysia yang mengikuti standar Kementerian Pendidikan Malaysia, KSSR untuk sekolah dasar dan KSSM untuk sekolah menengah. Program ini mencakup mata pelajaran seperti bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematika, sains, dan pendidikan moral dan agama. Untuk program internasional, di Sri Inai ini menawarkan kurikulum Cambridge atau kurikulum yang berbasis IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, yang lebih berfokus pada standar internasional. Ini memberikan siswa berkesempatan untuk berkompetisi dan bersaing secara global. Teman-teman, di sekolah ini ada kegiatan bahasa dan literasi. Program akademik di Sri Inai ini menekankan keterampilan multibahasa dengan menawarkan kelas yang tadi saya katakan, ada kelas bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa lainnya seperti Mandarin. Tujuannya apa? Agar siswa mampu berkomunikasi secara efektif, kemudian dalam beberapa bahasa sesuai dengan kebutuhan nasional maupun internasional, apalagi di masa sekarang ini. Kemudian ada matematika dan sains, program akademiknya. Nah, fokus besar diberikan pada pembelajaran STEM, sains, teknologi, teknik, matematika, dengan pendekatan praktis dan aplikatif pada dunia nyata atau kontekstual. Pembelajaran sains ini sering melibatkan eksperimen laboratorium, proyek penelitian, dan pemahaman secara teoritis yang mendalam. Program matematika itu dirancang untuk memperkuat pemahaman siswa dalam problem solving dan berpikir logis.
Ternyata program yang ada itu tidak jauh berbeda dengan sekolah atau madrasah di Indonesia, teman-teman. Kemudian ada teknologi dan pembelajaran digital. Di Sri Inai ini memiliki program teknologi pendidikan yang mendukung pembelajaran secara digital. Siswa diperkenalkan pada keterampilan teknologi seperti coding, desain grafis, dan pemrograman sejak dini untuk membantu mereka berkembang dalam dunia nyata yang semakin digital pada masa sekarang ini. Ada program humaniora dan sosial. Di program ini mencakup pelajaran yang berkaitan dengan sejarah, geografi, ekonomi, dan studi sosial lainnya. Tujuannya untuk memberikan wawasan kepada siswa tentang budaya, sejarah, dan tantangan global, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang kemasyarakatan. Kemudian ada pengembangan karakter dan pendidikan moral. Selain akademik, Sri Inai juga berfokus pada pendidikan moral dan pengembangan karakter. Ini termasuk pendidikan agama bagi siswa yang muslim, serta pendidikan etika dan moral untuk siswa lainnya. Program ini bertujuan untuk membentuk keterampilan dan etika yang baik pada diri siswa. Pendidikan seni, sekolah juga menawarkan program seni termasuk seni visual, teater, dan musik. Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kreativitas dan mengembangkan bakat mereka dalam bidang seni. Ada bimbingan belajar dan persiapan ujian. Bimbingan belajar seperti program persiapan untuk SPM, Sijil Pelajaran Malaysia ya, dan IGSCE membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan bimbingan intensif, latihan soal, dan strategi pembelajaran yang efektif. Program akademik di Sri Inai difokuskan untuk memberikan pendidikan yang komprehensif, yang menyeimbangkan aspek akademik dengan pengembangan keterampilan hidup, sehingga siswa siap menghadapi tantangan masa depan baik di akademik maupun profesional. Kalau di Indonesia, ada 3 kompetensi yang selalu ada di satuan pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa pembelajaran itu menyangkut attitude, menyangkut sikap, juga pengembangan kognitifnya dan psikomotoriknya atau keterampilannya di era 4.0 ini. Nah, apa yang saya sampaikan itu diterangkan oleh Kepala Sekolah Beacon House Sri Inai International School Malaysia. Beliau adalah Miss Nikki Kam. Ya, orangnya cantik. Kemudian beliau memimpin sekolah ini untuk menyediakan pendidikan berbasis kurikulum internasional dengan tujuan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka melalui berbagai program dan dukungan akademik. Sekolah ini berkomitmen pada pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk menjadi warga global yang bertanggung jawab dan berwawasan luas. Ada beberapa deskripsi umum yang mungkin bisa digunakan untuk menggambarkan, maksudnya untuk menggambarkan guru-gurunya di Sri Inai ini. Ada guru bahasa Melayu yang mengajarkan bahasa Melayu di sekolah Sri Inai ini, yang biasanya memiliki pendekatan yang interaktif dan menggunakan berbagai metode seperti cerita rakyat. Di bahasa Melayu itu kan hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Ya, kita bisa menangkap sedikit-sedikit. Ibu kepala sekolah itu menerangkannya dalam bahasa Inggris. Semampu saya rangkum dan dibantu oleh beberapa teman menjadi satu laporan ini. Kemudian di guru bahasa Melayu itu juga mengajarkan puisi, latihan berbicara maksudnya, untuk memperkaya kosakata dan kemampuan berbahasa.
Mereka mendorong siswa untuk menghargai bahasa nasional dengan kegiatan yang relevan dengan budaya setempat. Ada guru bahasa Inggris, yang guru bahasa Inggris ini fokus pada pengembangan keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan pemahaman bahasa Inggris tentunya. Dengan menggunakan materi dari berbagai budaya, mereka sering menggunakan teknik pembelajaran kreatif seperti diskusi kelompok, presentasi, dan permainan untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik. Kalau di Indonesia ada kemungkinan besar muridnya itu, siswanya itu berbagai daerah, dan mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi di sekolah Sri Ine ini ada berbagai negara, anak-anak dari berbagai negara, bisa Thailand, Indonesia, Arab Saudi, Malaysia sendiri, Singapura, dan sebagainya. Bagaimana dengan guru matematikanya? Di waktu kita keliling itu terdapat pembelajaran matematika yang saya menyimpulkan gurunya sabar dalam membantu siswa untuk memecahkan berbagai konsep dasar dan lanjutan matematika. Mereka sering menggunakan bantuan visual seperti diagram, alat bantu konkret, teknologi untuk memudahkan pemahaman yang sulit. Tujuan mereka adalah membantu siswa berpikir kritis dan analitis. Guru sains bertanggung jawab dalam mengajarkan pelajaran seperti biologi, fisika, kimia dengan menghubungkan di konsep kehidupan sehari-hari. Mereka mendorong siswa untuk melakukan eksperimen sederhana, mengamati fenomena alam untuk memperdalam pemahaman. Guru ini juga mengedepankan pentingnya pemikiran kritis dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan ilmiah. Guru sejarah juga ada loh. Guru sejarah menekankan pentingnya memahami asal-usul dan budaya Malaysia. Mereka sering menggunakan pendekatan berbasis cerita dan multimedia untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah negara dan dunia, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang masa lalu dan dampaknya di masa kini. Bagaimana dengan guru pendidikan agama? Mengajarkan nilai-nilai dan etika Islam ini yang menarik, serta memperkenalkan pelajaran yang mencakup tafsir Al-Quran, fikih, sejarah Islam. Nah, kalau di kita kan, atau apalagi di madrasah, ada pembelajaran yang berkaitan dengan agama, diantaranya akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, SKI, dan bahasa Arab. Maka di mereka juga ada itu yang menekankan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membantu siswa menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan guru seni dan musik? Maka ini sangat berperan di dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni siswa. Mereka sering mengadakan proyek seni, kelas musik, serta aktivitas yang memungkinkan siswa mengekspresikan diri, mengenal berbagai budaya seni baik lokal maupun internasional. Guru pendidikan jasmani mengajarkan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Mereka mengajarkan berbagai olahraga, memberikan pelatihan fisik yang menyehatkan. Guru jasmani ini mendorong semangat sportivitas dan kerjasama tim di antara siswa. Setiap guru di sekolah ini umumnya berkomitmen pada pengembangan kemampuan siswa secara utuh, menanamkan nilai-nilai positif serta menumbuhkan semangat belajar yang tinggi di lingkungan yang inklusif dan mendukung. Itu catatan penting saya tentang studi tiru saya di sekolah Sri Ine Internasional di Malaysia. Sayangnya teman-teman, sekali lagi mohon maaf, kita tidak bisa mengambil gambar banyak karena ada aturan, ada keterbatasan di dalam pengambilan video, itu tidak diizinkan, dan
kita sangat menghargai itu karena kita sebagai tamu di sana dihormati betul. Kemudian kita juga sebagai bangsa Indonesia juga harus menghormati mereka. Ketika kita datang bersama rombongan, sambut tangannya sangat antusias, sangat baik, layaknya di Indonesia ya. Suguh dalam bahasa Jawa itu suguh gupuhnya itu ada. Bahkan ketika di akhir studi tiru itu kita juga diberi kue, diberi makan siang seperti itu, layaknya kita menerima tamu. Alhamdulillah. Artinya sebagai negara tetangga kita bisa lebih dekat dengan mereka. Kita juga lebih ada rasa bersyukur bahwa pembelajaran yang di Indonesia itu tidak jauh ketinggalan dengan pembelajaran secara internasional. Itu oleh saya ketika studi tiru di sana, teman-teman, ada teman-teman yang netizen yang juga menantikan bagaimana Bu hasil dari studi tiru di sana. Saya dengan keterbatasan aturan yang ada di sana, dari guru di sana, dari pemandu guru mendapatkan sedikit tentang video maupun foto dari mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya juga ingin menampilkan pada teman-teman sedikit foto dan video. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita studi tiru di sini. And how the British conduct the assessment, for example? Oh, okay, it doesn't have assessment in there, but I can talk about that if you ask me questions. It's okay. Okay, let's Can we also observe the environment? Halo, can you speak Indonesian? A little. Kenalkan, saya Bu Emi. Hey, so should I write?
With checkpoint in year 6, checkpoint in year 9, and crisis in year Even though what